Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dimanapun kita berada. Baik, untuk melanjutkan studi kita pada pertemuan ke-6 ini, saya akan sedikit kilas balik tentang materi kita yang lewat, yaitu tentang cerpen. Sebelum kita lanjutkan ke pantun, nah, ada baiknya kita ingat kembali tentang cerpen, baik itu ciri-cirinya, kaidah kebahasaan, ataupun unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, jadi jangan lupa lagi untuk kedepannya. Nah, karena setiap pembelajaran kita itu berkesinambungan. Oke, sekarang pada pertemuan ini di kelas 11 kita akan belajar tentang pantun. Nah, pantun ini merupakan salah satu jenis puisi lama ya. Nah, pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Nah, ini dia asalnya dari bahasa Minangkabau, artinya penuntun ya. Oke, baik, kita lanjutkan pada. Nah, sebelumnya banyak di antara kita bingung membedakan di mana pantun yang mana puisi. Nah, kadangkala pertanyaan ini menjebak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bahas dulu. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu nanti pantun, apa itu puisi. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebelum kita masuk ke pantun, nah gerbangnya ini merupakan karya sastra. Karena pantun itu bagian dari karya sastra. Nah, otomatis kita harus mengetahui seluk-beluknya. Nah, tentang karya sastra ini. Secara etimologi, ini secara kata ya, terjemahan kata. Sastra berasal dari bahasa Latin, yaitu literatur. Litera yaitu huruf atau karya tulis. Dalam bahasa Indonesia, karya sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, ini bedanya. Tadi secara etimologi berasal dari bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Indonesia karya sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pada kata sas artinya mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Nah, kemudian kata tra artinya alat atau sarana, sehingga dapat disimpulkan sastra artinya kumpulan alat untuk mengajar, yaitu sarana yang kita gunakan untuk mengajar, buku petunjuk, atau pengajaran yang baik. Nah, inilah dia seputar tentang karya sastra. Karya sastra, pada pengertiannya ini secara umum. Nah, saya ambil pengertian secara umum, yaitu suatu ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif, yaitu tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Nah, yaitu ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif ya. Komunikatif itu bahasa yang sangat mudah untuk kita pahami. Nah, tujuannya ya tentang nilai keindahan, yaitu estetika. Estetika di sini merupakan keindahan. Nah, jadi istilahnya begini, drama itu adalah suatu keindahan. Kenapa? Di saat kita misalkan menonton suatu drama, nah hati kita akan tergugah ya, iya tergugah. Oh, dramanya bagus sekali. Nah, di sini otomatis dalam drama itu ada nilai keindahan. Nah, sama halnya dengan puisi, misalkan ada seorang pembacaan puisi. Nah, perhatikan lirik ataupun cara membacanya. Nah, di sana ada nilai keindahan. Sama halnya dengan kita membaca sebuah prosa. Nah, inilah dia karya sastra. Biasanya di sini terbagi atas 3 golongan. Yang pertama ada drama, yang kedua ada puisi, yang ketiga ada prosa. Nah, drama di sini
merupakan suatu sandiwara ya, ataupun suatu cerita manusia yang dipentaskan. Itu dia puisi, yaitu suatu yang timbul dari dalam hati seorang penulis, kemudian ia tuliskan dalam bentuk syair, inilah dia puisi. Sementara karangan prosa yaitu sebuah ciptaan ataupun yang diciptakan oleh seorang penulis tentang sebuah cerita. Nah, baik dia cerpen ataupun dia misalkan novel atau roman. Nah, ini dia seputar tentang karya sastra terbagi atas 3. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, puisi. Nah, karena di sini kita akan membahas puisi secara etimologis. Ini berasal dari kata etimologis itu. Puisi berasal dari kata Yunani, yaitu pada kata poites, yang artinya membangun, pembuat, dan pembentuk. Sementara itu, dalam bahasa Latin, istilah ini muncul dari kata poeta, yang bermakna membangun, menimbulkan, menyebabkan, dan menyair. Nah, inilah dia pengertian dari puisi secara kata. Asal muasal kata ya etimologis. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya kutip beberapa pendapat ahli. Menurut Herman J. Waluyo, pada bukunya tahun 2000 halaman 1, beliau mengatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan memiliki kata-kata hias ataupun imajinatif. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah ini merupakan patokan kita dalam belajar bahasa ya, yaitu KBBI. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis puisi. Puisi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari bentuk umum dan pengembangannya menurut zaman. Nah, di sini puisi terbagi dari 2 bagian. Yang pertama ada puisi baru dan yang kedua ada puisi klasik. Sekarang kita perhatikan pengertiannya. Puisi baru ialah bentuk baru atau modern yang tidak terikat terhadap aturan atau ketentuan tertentu. Contoh, ada sebuah puisi namanya ode. Ode ialah merupakan sanjungan terhadap orang yang berjasa. Nah, misalkan dia ada puisi tentang Diponegoro, ini masuk ke dalam ode. Kemudian ada elegi. Elegi yaitu syair yang mengandung ratapan ataupun ungkapan kesedihan. Nah, misalkan seorang penyair mengalami kekacauan batinnya. Nah, ia ingin membuat sebuah puisi, maka dia tuliskan sebuah syair dengan ratapan ataupun kesedihan yang ada dalam hatinya, disebut dia elegi. Kemudian ada satire. Syair yang berupa sindiran yang disampaikan melalui ironi atau sarkasme. Kemudian yang keempat ada romansa. Romansa yaitu syair yang merupakan luapan perasaan yang mendalam dengan cara dramatis, terutama perihal cinta dan kasih sayang. Nah, memang biasanya romansa itu merupakan puisi ungkapan kasih sayang, puisi percintaan. Nah, inilah dia istilah lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai ketentuan dan aturan. Misalnya, jumlah baris harus sama dan setiap bait memiliki rima yang sama pula. Nah,
Perbedaan paling menonjol antara puisi lama dan puisi baru yaitu pada aturan-aturannya. Kalau dia puisi baru, dia tidak terikat lagi akan aturan-aturan lamanya. Nah, aturan lama di sini misalkan ini baris harus sama dengan dan setiap bait memiliki rima yang sama. Nah, ini dia perbedaan paling menonjol antara puisi lama dan puisi baru. Contoh, nomor satu di sini ada Gurindam. Gurindam di sini, syair ini biasanya terdiri dari dua bait yang setiap baitnya terdiri dari dua baris dengan rima senada. Nah, inilah dia Gurindam. Memang yang paling terkenal yang biasa kita pelajari itu yaitu Gurindam 12 ya. Karya Raja Ali Haji. Kemudian nomor dua, mantra yaitu ucapan-ucapan yang diperhatikan unsur estetisnya dan dipercaya memiliki kekuatan magis untuk memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, ini biasanya mantra-mantra yang kita ke dukun. Nah, barangkali ada di antara kita yang sering ke dukun. Ini merupakan jenis puisi lama yang diucapkan. Mantra-mantra yang ada pada dukun dan lain-lain itu merupakan jenis puisi. Dan dia termasuk puisi lama. Itu dia. Kemudian, nomor 3, seloka adalah pantun tradisional Melayu yang berisikan pepatah. Nah, poin keempat ada pantun, yaitu syair yang terdiri dari 4 larik dengan persamaan rima AB-AB. Nah, ini ciri khas dari pantun, yaitu bersajak AB-AB. Nah, pada penjelasan ini, saya memang memberikan pantun ini warna tulisan dengan warna kuning. Mengapa? Karena pada pelajaran ini kita membahas tentang pantun. Nah, kembali kita ke pertanyaan pertama. Apa sih beda antara puisi dan pantun? Nah, setelah kita mempelajari tentang karya sastra, yaitu termasuk di situ bagian dari puisi, yaitu jenis-jenis puisi merupakan salah satunya ada puisi lama. Di sana di contoh puisi-puisi lama itu tertera pantun. Nah, otomatis sekarang kita bisa menjawab apakah beda pantun dengan puisi. Nah, pasti kita sudah tahu yaitu tidak mempunyai beda. Nah, ini harus kita ketahui. Nah, jadi pantun itu ialah bagian dari puisi, yaitu puisi lama. Nah, itu dia. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita tentang pantun, sekilas tentang pantun. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan bahas lagi masuk ya pantun, atau nanti kita akan bahas contoh-contohnya, nah jenis-jenisnya, syarat pantun, dan lain-lain. Nah, baik, bila mana ada penjelasan ini yang kurang jelas, boleh ditanyakan pada kolom komentar di channel YouTube kita yaitu OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.